warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan, wabil khusus para pengurus masjid, juga seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk kita, keluarga, tetangga, saudara, orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Orang-orang yang sedang mendapat kesulitan, semoga diberikan kemudahan. Yang usaha diberikan kelancaran, rezekinya barokah. Semuanya saja yang punya hajat kepada Allah, yang punya cita-cita kebaikan, semoga dilancarkan, dikabulkan. Juga beriring doa untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah ampunkan segala khilafnya, terima segala kebaikannya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian malam ini kitabnya diganti dulu dengan Fathul Mu'in. Babnya fi shaumi tatawwu, menjelaskan puasa sunat, karena bulan ini bulan Muharram. Kalau yang megang kitab I'anah juz 2. Kalau Fathul Mu'in dalam bab saum, pasal saum tatawwu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram itu adalah bulan 1 di Hijriah. Kalau di Masehi bulan satunya apa? Januari. Kalau di bulan Hijriah, tahun Hijriah, bulan satunya apa? Muharram. Tahunnya Masehi 2022. Hijriah tahunnya sekarang berapa? 1444 Hijriah. Makanya kemarin pas malam tahun baru, hampir tiap masjid ramai, ada yang istighosah, ada yang baca Yasin, majlis-majlis taklim ramai. Anak-anak santri pondok pesantren pada pawai obor, ya kan? Walaupun pagi-paginya hidung pada apa? Hitam ya. Wah, Masya Allah. Menunjukkan kegembiraan. Tentu kita sebagai orang yang umurnya sudah cukup, tidak remaja lagi, untuk mengevaluasi diri. Bahasa kerennya muhasabah. Sudah sebanyak apa kebaikan yang dilakukan,
Bila banyak dosa, bertobat kepada Allah. Kalau kebaikan masih kurang, terus tingkatkan. Sebab jumlahnya tahun itu bertambah, tapi umur itu makin sedikit. Artinya kalau kita sekarang umur 55, mau dikasih sama Allah ke 60 tahun misalnya, berarti bukan 55 tahun lagi, tapi berapa tahun lagi? Tinggal 5 tahun lagi misalnya begitu. Oleh karena itu harus muhasabah. Nah, ketika kan suka ada yang ulang tahun kelahiran ya, itu bukan untuk hura-hura, maksudnya untuk mengevaluasi diri, untuk bermuhasabah sudah sebanyak apa kebaikan yang dilakukan, atau kalau punya kesalahan segera hapus sebelum kita wafat. Nah, di bulan Muharram ini selain tahun baru Hijriah, di sini belum ya, belum perayaan ini belum. Lagi ngumpulin apa dulu? Ntar tenang. Nah, selain tahun baru Hijriah, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Makanya di sini malam ini sengaja mau menjelaskan tentang apa? Tentang Muharram. Dalam bulan Muharram ini saya tidak akan menjelaskan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan menjelaskan tentang terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa yang ada di Fathul Mu'in tentang puasa di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumu Asyura wa huwa asirul Muharram li'annahu yukaffiru sanatal madiyata kama fi muslimin. Dan sunat puasa di hari Asyura. Kalau orang Jawa nyebutnya bulan Suro kan. Disebut bulan Suro itu karena ada hari yang disebut hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Asyura itu diambil dari kata asyara, 10. Tanggal 10 bulan Muharram. Karena 10 itu bahasa Arabnya apa? Asyara, maka hari tanggal 10 disebutnya hari Asyura. Puasanya disebut puasa Asyura. Dahulu sebelum ada puasa Ramadan, puasa ini wajib, fardu. Tetapi setelah ada puasa Ramadan, puasa ini menjadi tidak wajib. Disebutnya apa? Sunnat, itunya. Menjadi tidak wajib. Kata Nabi, inna hadal yauma yaumu Asyura. Hari ini adalah hari Asyura, kata Nabi. Walam yuktab alaikum siyamu. Tidak dipardukan kepada kalian puasanya. Faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Siapa yang ingin puasa ya puasalah. Siapa yang tidak ingin puasa ya tidak apa-apa. Karena ini sudah menjadi hukum sunnah. Puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini dalam hadis Muslim disebutkan li'annahu yukaffiru sanatal madiyata kama fi muslimi. Puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil setahun. Masya Allah. Ini dalam hadis Muslim. Pahalanya itu kita makan kalau kerja hanya upah melulu ya. Apa ganjarannya kan gitu ya. Padahal urusan upah bagaimana bos aja ya. Tapi kita begitu. Nah, ini insya Allah dalam hadis Muslim bisa menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Asyura.
Kemudian ada lagi puasa Tasu'a. Wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a. Kalau tadi Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ini tanggal berapa ini? Pokoknya tanggal 10-nya kira-kira kapan? Senin. Senin depan ya. Makanya dibacanya kitabnya malam ini karena tidak ketemu pengajian lagi keburu Asyura gitu. Jadi supaya siap-siap Bang sahur dari besok. Wa Tasu'a, Tasu'a itu hari Tasu'a. Apa Tasu'a? Wa huwa tasi'uhu, yaitu tanggal 9 Muharram. Tadi tanggal 10, kemudian puasa tanggal 9. Kok penyebutannya dibalik? Kan tanggal 9 dulu, karena asalnya tanggal 10 saja. Kemudian ditambahkan oleh Kangjeng Nabi tanggal 9. Untuk apa? Nih dalam hadisnya. Li khabari Muslimin, karena ada hadis Muslim. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a famata qablahu wal hikmatu mukhalafatul yahudi. Kata Nabi, andai kata usiaku sampai ke tahun depan, aku akan berpuasa dari tanggal 9 Muharram. Tapi Rasul famata qablahu, wafat sebelum ketemu Muharram lagi. Artinya kalau beliau hidup pasti apa? Puasa. Untuk apa? Wal hikmatu, hikmahnya adalah mukhalafatul yahudi, membedakan dengan puasa umat Yahudi. Karena umat Yahudi itu puasa satu hari, tanggal 10 Muharram. Nah, kita biar beda, ditambah harinya. Jadi tanggal berapa? 9. Wa min sama sunnah liman lam yasumhu saumul hadiyah asyara. Oleh karena hikmahnya mukhalafatul yahudi, karena hikmahnya untuk membedakan dengan puasa Yahudi, maka min sama sunnah liman lam yasumhu, disunatkan bagi orang yang tidak puasa pada tanggal 9 Muharram. Tanggal 10-nya dia puasa, tanggal 9-nya tidak. Disunatkan saumul hadiyah asyara, disunatkan puasa tanggal 11. Misalnya kemarin tanggal 9-nya kelewat nih, tanggal 10-nya kita puasa. Pengen beda gimana ya? Besok saja tanggal 11. Yang bagus mah 3 hari, 9, 10, 11. Oh cakep tuh mah ya, cakep. Bagaimana kalau tidak? Aduh, sehari juga udah mermelek ya. Masya Allah. Bagaimana kalau tidak boleh apa tidak? Gitu kan? Wafil ummi, dan dalam kitab kitab itu kitab fikih induk Imam Syafi'i. La ba'sa ayyufridahu, tidak apa-apa puasa tanggal 10-nya saja. Boleh, kan tidak ada niat menyerupai siapa? Yahudi, tidak apa-apa, boleh kata kitab walaupun hanya tanggal 10 saja. Insya Allah ya, mudah-mudahan umurnya nyampe, amin. Tanggal berapa? 9, 10, 11. Mau 2 hari saja, tanggal berapa tuh? 9, 10 atau 10, 11. Gak kuat, cuman kuatnya 1 hari tanggal 10 saja, tidak apa-apa. Dan ini puasa sunat. Kalau puasa sunat beda dengan puasa wajib. Puasa wajib itu niatnya wajib malam, ya kan, sebelum subuh. Makanya habis tarawih nawaitu shauma godi. Kalau puasa sunat lupa tadi malam niat, boleh pagi-pagi. Yang penting belum makan, belum minum. Lupa belum niat ya, jam 7, jam 8 nawaitu, boleh, dibolehkan. Ini hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Rasul pulang ke rumah, bertanya, wahai istriku, ada makanan apa hari ini? Itu sudah siang. Pulang dari masjid sudah siang.
Kata Siti Aisyah, tidak ada makanan ya Rasulullah. Ya udah, aku niat puasa sunat saja. Tuh segitunya ya. Artinya ini menjadi dalil boleh niat puasa sunat itu sekalipun tidak dibaca di malam hari. Niatnya bagaimana bacaan niatnya? Kalau mau tahu Arabnya beginilah. Nawaitu sauma godin an adai sunnati tasu'ai. Itu lillahi ta'ala. Nanti asyuronya tinggal ganti saja tasma dengan apa? Asyuro. Nawaitu sauma hadal yaum atau nawaitu sauma godin an adai sunnati asyuro. Boleh hadal yaum atau disebut saja adai sunnati tasu'ai atau asyuro lillahi ta'ala. Artinya apa? Dalam hati itu niat ingsun puasa sunat tasu'a, niat ingsun puasa sunat asyura karena Allah. Ngerti ingsun? Ngerti ya? Ingsun bahasa Jawa nih Cirebon. Nah, bagaimana dengan hadis? Ada yang menjelaskan katanya di hari 10 Muharram itu sunat pakai celak, laki-laki pakai celak, mandi wangi-wangian, ya kan? Nah, di sini disebutkan wa amma ahadisul iktihali wal husli wa tatayyubi bi yaumi asyura pamin wajil kadabina. Adapun hadis yang menjelaskan tentang memakai celak, tentang mandi berwangi-wangian pada hari Asyura, ini adalah termasuk hadis buatan-buatan orang pendusta. Artinya hadis-hadis palsu. Jelas di sini ya. Masya Allah. Amalan apa di hari Asyura selain puasa? Perbanyak sedekah. Makanya kita suka ngadain apa tuh? Santunan anak yatim, santunan orang-orang jompo, santunan fakir miskin. Tujuannya sedekah itu. Oh, Pak Haji udah nyiapin anggaran belum? Bentar lagi ya, yatimnya ada berapa kan gitu ya. Masya Allah. Ada orang yang nyebut malah lebaran apa? Lebaran yatim. Ya kalau lebaran mah ya harus seneng, jangan 20.000 loh ya. Kira-kira cukup setahun yatim ya. Gitu. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini rada sering sih. Ada sebelum lebaran ya kan? Sebelum lebaran santunan yatim. Tanggal 10 Muharram santunan yatim. Ada Maulid Nabi juga santunan yatim, malah ada yang tiap hari. Alhamdulillah. Cuman jamaah kadang-kadang lupa ngisi kotak buat apa? Lupa ngisi kotak buat yatim. Pengurus sudah nyiapin ini untuk kas masjid, ini kas untuk anak yatim, kosong. Ini lupa kali ya, ke masjidnya nggak pada bawa duit, ya kan? Karena ke masjid niatnya bukan untuk belanja, jadi nggak pada bawa duit. Kalau ke mall, aduh, udah dompet kecil di bawah, dompet gede di bawah, ATM di bawah ya. Ke masjid mah enggak. Paling yang ke bawah itu duit yang nyelip di kolor, yang lupa, yang lupa tidak ditaruh. Insya Allah enggak di sini mah, insya Allah enggak. Nah, perbanyak sedekah pada tanggal 10 Muharram. Artinya bukan hanya harus tanggal 10, setiap hari pun bagus. Tetapi di hari ini ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala atas penghormatan pada tanggal 10 Muharram. Karena banyak kejadian. Di anak ini dijelaskan nih. Innallaha azza wa jalla taradhu ala bani Israil sauma yaumin fi sanatin. Bani Israel itu dulu diwajibkan oleh Allah puasa dalam setahun satu hari, yaitu hari Asyura. Makanya tadi saya sebutkan dulu itu wajib, tapi setelah ada saum Ramadan di umat Nabi Muhammad, Asyura tidak menjadi wajib karena yang wajib itu puasa Ramadan. Banyaklah ya, termasuk di sini dijelaskan. Dalam i'anah dijelaskan, fa innahu al-yaumul ladzi taballahu fihi ala adama. Tanggal 10 Muharram inilah
Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihi salam setelah dikeluarkan dari mana? Surga. Diterima taubatnya, diberikan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a bihi Idrisa makanan aliyah, dan Allah mengangkat Nabi Idris dari bumi ke tempat yang mulia, surga ya. Itu pun tanggal 10 bulan Muharram Asyura. Oh, pantesan dulu ada ubur suro ya. Nggak tahu sekarang di sini masih ada ubur suro. Ubur suro tuh ada ubur putih, ubur coklat, ubur merah, ada yang manis, ada yang keset, ada segala macam ya. Biji-bijiannya macam-macam ya, ada biji kacang, ada biji apa, ubur suro namanya. Sekarang mah nggak pada bisa bikin ubur begitu ya. Udah percaya beli sih. Wa akhraja Nuhan minas safinati. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari kapalnya ketika banjir besar. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Ini menurut kitab I'anatut Talibin. Ini panjang kisahnya ya, kisah Nabi Nuh itu panjang. Enggak saya sebutlah di sini. Wa naja Ibrahim minan nar. Kan kita pernah dengar tuh Nabi Ibrahim dibakar ya. Nah, diselamatkan oleh Allah dari panasnya api pada waktu itu. Itu pun terjadinya pada tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa. Bahkan diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pun pada tanggal 10 Muharram. Banyak, ini banyak. Wa akhraja fi Yusuf minas sijni. Terbebasnya Nabi Yusuf dari penjara karena fitnah dengan Zulaikha itu kan, yang jadi istrinya. Itu pun tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Waroda fihi ala Yaquba basarahu. Dan Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Kan pernah buta Nabi Yakub. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Itu pun tanggal 10 Muharram. Allah akhraja Yunus min batnil haut. Allah mengeluarkan dari perut ikan Nabi Yunus. Diselamatkan dari perut ikan. Kan pernah dengar ya? Yang dibuang ke laut dicaplok apa? Ikan. Nabi siapa? Nabi Yunus. Yang baca tasbihnya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Nah, itu tanggal berapa? 10 Muharram diselamatkan. Masya Allah. Wa fihi. Nah, dan termasuk pada tanggal 10 Muharram juga terbelahnya laut Bani Israel. Dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah mengampuni Nabi Daud alaihissalam. Dan tanggal 10 Muharram juga pertama Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada tanggal itu juga Ghafara li Muhammadin ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Allah menyatakan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah dosanya yang sudah dan yang belum. Makanya Nabi tidak ada dosanya kan? Tidak ada dosanya. Wa huwa awwalu yamin khalaqallahu fi dunya. 10 Muharram itu pertama Allah menciptakan dunia. Masya Allah. Wa awwalu yamin nazala fil matar minas sama. Bahkan 10 Muharram Allah pertama menurunkan hujan ke bumi. Wah, luar biasa ya. Nah, itu tanggal berapa? Yauma Asyura ya. Wa awwalu rahmatin nuzilat ilal ardi. Dan pertama rahmat Allah turunkan atau pertama diturunkannya rahmat ke bumi. Paman soma yauma Asyura faka'an nama soma dahri kulli. Barang siapa yang puasa pada hari Asyura, sama halnya dia puasa setahun. Maksudnya pahala kecilnya ya, fadilahnya itu ibarat puasa setahun. Mengapa? Karena ini adalah sebuah ibarat atas mengagungkan bulan Muharram atau bulan Asyura. Ada kisah di sini. Kalau bawa i'anah bisa dibuka di halaman 479. Ini fadilah Asyura, fadilah Asyura. Tidak saya sebutkan semua lah ya, biar tidak terlalu malam. Pada hari Asyura diceritakan
Di sini Sayyid Abu Bakar bin Syato menjelaskan, pengarang kitab Mi'anah ini, diceritakan bahwasannya anna faqiron kana lahu iyalun fi yaumi Asyura. Ada seorang yang fakir. Nah, pada hari Asyura itu dia puasa dengan keluarganya. Fakir puasa. Walam yakun indahum syai'un. Tetapi dia di rumah tuh tidak punya apa-apa untuk buka puasanya. Namanya juga apa? Fakir. Orang kaya mah yang mau puasa kayak apa juga buka puasa udah siap. Kulkas masih penuh, kulkasnya juga 5. Ya kan? Ngutang juga kalau orang kaya mah gampang, orang fakir ngutang siapa yang percaya? Ini orang fakir puasa sekeluarga. Tetapi dia bingung karena tidak punya apa-apa untuk nanti buka puasa. Akhirnya Pak Khoroja yatuku ala Sayyid. Ia keluar rumah keliling ke tiap gang, ke tiap RT, nyari rezeki untuk buka. Belum dapat juga. Belum dapat juga. Pada khola sauk, bahkan dia masuk ke pasar. Kalau di sini pasar Rabu Kuning, nemuin Kang Sodik, nemuin siapa gitu. Nyari buat buka nanti, buat buka puasa. Waduh, masya Allah. Nah, begitu masuk ke pasar, paro'a rojulan musliman, dia melihat seorang laki-laki muslim. Wow. Sudagar muslim, kan pedagang dia. Sudagar muslim di pasar sedang menggelar tikernya. Dia ini akan menjual emas-emasan, perak-perakan. Wah, berarti banyak ini ya. Udah senang nih orang fakir ngelihat mana dia muslim, mana dia sudagar. Sepertinya nih kalau minta minjem ke orang ini buat buka puasa, cetek kali. Dikasih kali ya? Dikasih kali. Masya Allah. Di situ ada apa? Emas, ada perak. Nah. Kemudian fataqaddama ilaihi wasallama alaihi. Ia datangi itu sudagar. Assalamualaikum. Wassalam, baca salam dia. Assalamualaikum bos. Ya. Ya kan. Biasa salam muslim dia salam. Orang fakir ini berkata, "Ya Sayyidi, ana fakir." Wahai Tuan, hamba ini orang fakir. Nah, barangkali Tuan bisa meminjamkan 1 dirham saja untuk aku. Dirhaman wahidan, 1 dirham saja. Astari bihi futurun liyali. Aku akan membeli makanan untuk buka puasa keluargaku. Pinjam Tuan, 1 dirham saja. Masya Allah. Wa ad'u laka fi hadal yaum, dan aku berjanji, kata orang fakir, akan mendoakan Tuan hari ini, di hari yang mulia ini. Tuan, pinjamlah 1 dirham untuk beli makanan untuk buka puasa keluarga. Saya ini orang fakir. Saya berjanji di hari mulia ini saya akan mendoakan Tuhan untuk kebaikan. Waduh, udah ngerayu-rayu ya. Pawalla biwaji indah. Itu orang kaya yang tadi itu sudagar muslim berpaling mukanya. Boro-boro nyaut, malah memalingkan apa? Muka, boro-boro ngasih. Masya Allah. Kadang-kadang gitu ya. Tapi di sini mah nggak ada kali. Muslim orang kaya datang yang minta sumbangan malah mojok. Apa nggak takut nggak bisa nengok lagi kali ya? Malah memalingkan muka. Di luar ada pengemis, Assalamualaikum. Ke anaknya jangan berisik. Padahal dikasih 500 perak juga pergi dia ya. Atau samperin saja, Pak, mohon maaf sedang tidak ada. Apa susahnya ngomong begitu? Daripada malah ngumpet, ya kan? Masya Allah. Ngomong aja, maaf sedang tidak ada. Cobalah kalau muslim ya.
Jangan malah ngumpet. Habis. Ya Allah ya. Malah malingkan apa? Orang fakir ini berpikir, ini mah tidak akan ngasih kalau begitu. Faraja'al fakir wa huwa maksurul qalbi. Maka pergilah orang fakir ini dengan merasa sakit hatinya, kecewa hatinya. Karena sebegitu kaya saudagar muslim diminta minjem, ini bukan minta, minjem 1 dirham saja untuk beli makanan buat buka puasa keluarganya. Tidak ngasih, boro-boro ngasih, nengok juga tidak. Kemudian wa waladu mu'ah yajri ala khaddi, yajri ala khaddi. Kemudian menangis itu orang fakir sampai air matanya itu mengalir ke pipi. Masya Allah. Sedang berjalan dalam keadaan menangis, faro'ahu jarun lahu. Maka terlihat oleh tetangga saudagar muslim tadi, pas lagi jalan nih, bertemu dengan tetangganya saudagar yang tadi, saudagar yang muslim tadi, tetangganya. Tapi Yahudian, dia ini bukan muslim, melainkan apa? Yahudi. Si Yahudi ini nanya, aku lihat tadi kamu ngobrol dengan tetanggaku, ada apa? Boleh tahu nggak ada apa? Coba ada apa? Barangkali saya bisa bantu. Apa kamu bertengkar kok bisa nangis begini? Kemudian orang fakir ini cerita kepada tetangganya saudagar muslim yang tadi. Cerita begini. Saya ini faqala, aku bermaksud meminjam 1 dirham kepada tetanggamu tadi, saudagar muslim, untuk buka puasa keluargaku. Tetapi ia menolak. Padahal aku qultu lahu ad'ulaka fi hadzal yaum. Padahal aku berjanji kepada orang tadi akan mendoakan dia di hari yang mulia ini. Kaget tuh Yahudi. Faqala Yahudi, berkata Yahudi, "Wa ma hadzal yaum?" Emang ini hari apa? Gitu. Sampai engkau mengatakan aku akan berdoa untukmu di hari yang mulia ini. Yahudi bertanya, "Memangnya ini hari apa?" Nah, setelah si Yahudi bertanya, memangnya ini hari apa? Faqala al-faqir, hada yaum Asyura. Ini hari adalah hari Asyura. Kemudian si fakir, zakarlahu ba'da fadailih. Si fakir ini menceritakan segala fadilah-fadilah yang ada di hari Asyura. Nah, setelah si fakir ini menceritakan fadilah-fadilah itu, maka orang Yahudi ini memberikan 10 dirham. Ini ambil 10 dariku, tidak usah pinjam. Waduh, tadi sedirham juga harus minjem juga tidak dikasih. Ini yang Yahudi malah ngasih berapa? 10 dirham. Khudh hadi wa anfaqha li'iyalika. Ambil ini 10 dirham, nafkahkanlah, gembirakanlah keluargamu di hari ini. Begitu katanya. Makanya di tanggal 10 Muharram itu kita sunat membahagiakan keluarga, menggembirakan keluarga. Kalau biasanya di hari-hari biasa ngasih belanja 50.000, hari itu mah 100.000. Ya kan? Memberi keleluasaan kepada keluarga di hari itu, termasuk kepada orang lain, yatim, fakir, miskin. Insya anak biasanya jajannya 2.000, hari itu kasih dah 4.000 dah. Nah, itu berikan keleluasaan. Masya Allah, Rabbi Yakadi. Biasanya istri cuma diajak belanja ke pasar Bambu Kuning, mall, ajak mall, jalan-jalan doang, duit mah nggak ada kan. Tapi yang paling tidak kan seneng gitu ya.
Artinya senangkan keluarga, bahagiakan keluarga di hari itu. Nah, kata si Yahudi ini, pulang kau pada keluargamu, bawa ini uang, belanjakan seperlumu, nafkahkan dan bahagiakan keluargamu. Masya Allah. Tujuannya apa? Ikroman lihadal yaum, demi memuliakan hari Asyura itu. Udah pulang, pergilah orang fakir itu, belanjalah, senenglah dia, Masya Allah, merasa lega, keluarganya bahagia. Mungkin kalau nangis yang tadi nangis kecewa, tapi nangis yang sekarang menerima 10 dirham ini nangis bahagia. Kan ada orang yang nangis tapi bahagia ya? Ada apa tidak? Ada. Nangis itu dua macam lah. Ada nangis saking sedihnya nangis. Dari pagi nyari makan nggak dapat, udah lewat duhur masih belum dapat juga, nangis. Menjelang asar ada yang ngasih makan, nangis lagi. Yang tadi nangis sedih, yang ini nangis bahagia. Dah. Singkat cerita, tibalah malam. Udah mau selesai nih, karena udah mau jam 9. Tibalah malam. Falamma kana lail. Begitu datang malam, si saudagar muslim ini mimpi. Ingat saudagar muslim yang mana? Yang pelit tadi ya? Ya. Mimpi dia. Mimpi apa? Mimpinya itu ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan kiamat itu terjadi. Waduh. Mimpi nih. Mimpi kiamat lah gitu. Kemudian dalam mimpinya itu ia merasa haus yang luar biasa. Ia merasa kelelahan. Ia merasa kelaparan di hari itu. Kemudian ia melihat sebuah istana yang megah, diciptakan daripada intan mutiara. Ada istana yang sangat megah, diciptakan dari yakut, jabarjud, lu'lu'ah. Pokoknya batu-batu mahal, batu-batu sorga lah. Nah, kemudian ia memanggil-manggil kepada penghuni istana itu. Tolong minta minum gitu. Aku haus. Minta apa? Minta minum. Haus gitu. Minta air. Dari luar nih. Masya Allah. Gak taunya datang. Ada yang menjawab. Tapi menjawabnya itu bukan ngasih minum. Menjawabnya itu begini. Ini istana seyogianya untukmu. Nih kata yang ngomong nih. Ini istana seyogianya adalah untukmu. Tetapi begitu engkau menolak permintaan si fakir kemarin, dan fakir itu sampai menjerit kecewa hatinya, maka aku hapus namamu untuk menjadi penghuni istana ini. Waduh, udah malah lapar haus ya. Datang bukan dikasih minum, malah ditolak. Nambah-nambah apa saja? Nambah-nambah dan aku tuliskan sebuah nama tetanggamu yang beragama Yahudi untuk menggantikan posisimu di sini. Karena dia telah memberikan pertolongan kepada orang fakir yang membutuhkan. Waduh, begitu pagi gelisah. Ini ada apa ini? Pertanda apa ini? Nah, sedangkan dalam mimpinya itu dijelaskan, akan aku berikan ini, namamu sudah kuhapus, diganti dengan nama seorang Yahud yang ada menjadi tetanggamu karena ia memberikan 10 dirham kepada orang fakir yang kemarin datang kepada.
Pagi-pagi si saudagar ini datang ke tetangganya yang Yahudi. Anta jari, wahai ke Yahudi nih ngomong nih, engkau kan tetanggaku, wali alaika haqqun, untukku yang menjadi kewajiban ada hak karena kita tetangga, kan gitu ya. Aku punya kebutuhan kepadamu, engkau ini tetanggaku, mestinya engkau memberikan kebutuhanku, itu maksudnya. Tolonglah, wali ilaika hajatun, aku kepadamu punya suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Wa mahiyya. Ditanya apa itu? Aku bermaksud membeli 10 dirham yang kau berikan kepada orang fakir. Akan aku beli 100 dirham sekarang. Jadi kamu kemarin ngasih apa? 10 dirham tuh orang fakir. Ya udah saya ganti sekarang berapa? 100 dirham. Oke lah gitu ya. Berapa lipat tuh? 10 lipat lah ya. Nah. Waduh, karena mimpi tadi nih, mimpi. Faqala, berkata itu Yahudi, wallahi wala bimi'ati alfi dinari, tidak akan aku berikan sekalipun kau ganti dengan 100.000 dinar. Ini dirham. 100.000 dinar kau berikan kepadaku, tidak akan aku berikan. Dan apabila engkau meminta masuk ke istanaku, tidak akan aku persilahkan kau masuk, seperti yang telah engkau ketahui dalam mimpimu. Nah, ini orang kaget. Kok kamu tahu mimpiku? Gitu kan? Karena si Yahudi ini menjawabnya begitu. Kok kamu tahu mimpiku? Dari mana engkau tahu mimpiku? Nah, waman kasyafalaka an hadzal sir. Siapa yang membuka rahasia ini kepadamu? Kok engkau tahu? Padahal aku belum cerita kepada siapapun. Yahudi ini menjawab, qala alladzi yaqulu li syai'in kun fayakun. Yang memberitahu tentang mimpimu adalah dan yang apabila bermaksud sesuatu ia katakan kun fayakun. Siapa itu? Allah. Wa ana, dan aku sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Yahudi ini mengucap 2 kalimat syahadat. Gara-gara pelit. Kata Sayyid Abu Bakar bin Syatton, ikhwani, wahai saudaraku. Kata pengarang kitab, kana hada Yahudian, ini adalah seorang Yahudi, tapi dia berbaik sangka tentang hari Asyura, sehingga ia mengeluarkan harta untuk orang fakir demi memuliakan hari Asyura. Nah, padahal dia tidak tahu fadilah keutamaan hari Asyura itu. Hanya kata orang fakir tadi aja kan, tidak tahu dia. Fa'atahullahu ma'ata wa man alaihi bil Islam, sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya, anugerah yang sangat luar biasa, yaitu dijadikan masuk Islam oleh Allah. Yahudi karena kebaikannya tanggal 10 Muharram. Pakai pabiman ya'rifu fadli wasawabi. Pakai pabiman ya'rifu fadluhu wasawabu. Kemudian bagaimana Allah akan memberikan kepada orang yang tahu fadilahnya dan tahu ganjarannya, jika orang yang tahu itu kemudian ia berbuat kebaikan pada tanggal 10 Muharram. Kepada Yahudi pun begitu tuh Allah berikan. Oleh karena itu terlalu jika umat Islam yang mengetahui lalu ia tidak berbuat kebaikan. Nah, ini adalah tambahan saja dari menjelaskan puasa pada tanggal Tasu'ah, Asyura, dan Hadiyah Asyar, tanggal 9,
tanggal 10, tanggal 11. Paling tidak 2 hari, 9 dan 10. Tetapi dalam kitab jika tak mampu 2 hari, sehari pun tidak apa-apa. Tidak ada niat apa? Tidak ada niat menyerupai. Akhirnya mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah diberikan umur panjang dan bisa sampai ke 10 Muharram dan seterusnya, dan kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh para ulama, khususnya di bulan Muharram, terkhusus pada tanggal 10 Muharram. Zikirnya apa sih yang dibaca? Yang gampang saja ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil. Boleh baca dari malamnya sampai siangnya baca. Gak usah banyak orang juga baca aja itu ya. Atau ada juga ulama yang memberikan doa tertentu. Misalnya subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridho dan seterusnya. Ada di Majmu' Syarif bacaannya. Disebutnya itu doa Asyura lah ya. Silahkan. Tapi yang paling gampang apa? Hasbun atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? Minimal 70 kali. Kafahullahu ta'ala syarra dzalika'am, maka Allah akan mencukupkan, dia tidak akan mendapatkan keburukan di tahun itu. Insya mudah-mudahan saja pengajian singkat ini manfaat dan kita bisa melaksanakan segala kebaikannya. Banyak ya. Kalau saya hitung di buku daftar anak yatim itu, tiap tahun itu yatim bukan ngurangin, ya kan? Tapi nambah. Karena yang hitungan tahun kemarin belum dewasa, sudah ada lagi yang bapaknya meninggal. Jadi nambah ya, Pak RT laporan, Pak RW laporan, Pak Kiai yatim tambah, alhamdulillah. Pasti ada jalannya insya Allah. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah diberikan kemudahan, kelapangan rezeki yang berkah, sehingga kita bisa berbagi, membahagiakan anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang jompo. Usahanya bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, atau dimanapun berada saudara kita, moga-moga lancar, barokah, sehat, walafiat, di dunia digantikan dengan yang melimpah, di akhirat menjadikan penghapus dosa dan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.